क्योंकि स्कैम में रियर एडमिरल कामत इन्वॉल्व था, इसलिए मैं सीधे डिफेंस सेक्रेटरी। Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brosis. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja, alhamdulillah. Kalau masih baik berarti sama seperti kemarin, doa saya terkabul, amin. Oke, untuk kesempatan kali ini nih saya akan coba mereview salah satu film yang berasal dari India, ya kan. Walaupun saya tidak terlalu suka sih sebenarnya sama film India, tapi ya sudahlah ya kan, demi brosis semuanya akan saya coba membedahnya. Film kita kali ini adalah film yang berjudul Rustom. Film yang cukup memeras emosi saya rasa setelah saya saksikan dan saya coba menulis skripnya. Mengisahkan kisah cinta tulus seorang perwira angkatan laut India yang meski sudah diam-diam diselingkuhi istrinya saat bertugas, dengan sikap kesatria masih mau menjaga kehormatan sang istri sebagai seorang wanita yang pernah begitu dia cintai. Seperti apa edisi lengkapnya ya kan? Yuk kita langsung cekidot ke filmnya. Oke, film kita kali ini berlatar India di tahun 1950-an. Tampak sebuah kapal angkatan laut India sedang berlayar di laut lepas, sedang menunaikan tugasnya. Itu sudah 12 tahun sejak Inggris meninggalkan India. Di dalam kapal, seorang perwira menerima semacam telegram. Dia lalu meminta anak buahnya menyampaikannya kepada sang kapten. Sang kapten kapal tersebut bernama Rustom, diperankan oleh Bang Akshay Kumar. Ternyata isi pesan telegram tersebut adalah untuk memerintahkan mereka segera merapat ke pangkalan lebih cepat dari yang direncanakan. Semua awak kapal terlihat sangat senang, tidak terkecuali sang kapten Rustom. Karena ini berarti dia akan segera bertemu istrinya tercinta yang sudah sangat dia rindukan. Nama istrinya adalah Cynthia Pavri yang diperankan oleh Ileana D'Cruz. Di anjungan terlihat Kapten Rustom ini tidak henti-hentinya memandang foto sang istri sambil tersenyum bungkus. Setelah kapal lego jangka, Rustom langsung aja nih gas ke rumahnya. Sudah gak sabaran dia ya kan. Di jalan dia sempatkan beli sikat kembang lalu melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Sampai di rumah dengan bibir yang gak berhenti tersenyum karena dia pikir istrinya akan sangat bahagia dengan kepulangannya. Yang lebih awal, si Rustom terus mencari istrinya ke semua ruangan. Lalu oleh Simbo, pembantunya, dia dikasih tahu nih kalau sang istri lagi keluarnya sejak kemarin sore. Si Rustom kemudian coba menelpon temannya yang bernama Makija. Mana tahu ya kan si Cynthia ini ada di sana. Tapi oleh si Makija ini katanya Cynthia nggak ada dan belum juga dia bertemu si Cynthia beberapa hari ini. Setelah menutup telepon, naluri Komandan Rustom mulai beraksi. Dia seperti mencium sesuatu yang kurang beres. Dia kemudian membuka lemari pakaian milik Cynthia. Dan benar saja brosis ya. Di sana dia kemudian menemukan segepok surat cinta plus beberapa kotak hadiah. Dengan tenang dia kemudian membacanya. Ternyata surat cinta yang dia temukan ini berisi untayan kata-kata manis. Dan berasal dari salah satu temannya yang bernama Vikram. Yang juga adalah adik dari si Makija yang barusan tadi dia telepon. Rustom kemudian coba menelpon si Barabai yang adalah pembantu si Vikram. Tapi oleh si Barabai ini bilang kalau Vikram sedang keluar. Rustom yang tidak percaya kemudian mengambil mobilnya dan lalu meluncur ke semacam villa milik Vikram. Sampai sana hari udah hampir gelap. Dengan mata kepalanya dari dalam mobil, Rustom bisa melihat sang istri tercinta yang sangat dirindukannya sedang berduaan dengan si Vikram bangsat anjing cuki yang puka minyak itu. Melihat itu Rustom dengan tetap tenang lalu kembali ke rumahnya, iseng meneguk segelas whisky sambil membaca surat-surat cinta yang dikirimkan oleh Vikram untuk istrinya. Ya teman-teman bisa membayangkan ya kan gimana perasaannya waktu itu ya kan. Istrinya yang malah main serong saat dia sendiri sedang menunaikan tugas negara. Waduh, sungguh sangat menganjingkan. Keesokan harinya saat Cynthia pulang dengan wajah loyo, dia mendengar Rustom sedang membaca surat-surat itu dari sebuah kamar. Setengah mati kaget dia lalu mendekati Rustom sambil bilang, "Rusti, tolong dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan semuanya." Alah tai. Ya biasa lah ya kan kalau udah ketangkep kayak gitu.
Rusti lalu bilang, "Percayalah, kau tidak akan bisa." Setelah itu Rustom lalu pergi menuju ke markasnya mengambil sepucuk pistol dan lalu menyuruh anak buahnya meregistrasi pistol tersebut. Dari markas Rustom gas lagi nih ke semacam dealer kendaraan punya Vikram untuk mencarinya di sana. Tapi oleh si karyawati yang cantik jelita bilang kalau Vikram gak ada di sana. Rustom akhirnya menuju villa si Vikram. Sempat bertemu si pembantu di lantai bawah, Rustom lalu naik ke lantai atas. Saat si pembantu sedang asik-asiknya menata hidangan, tiba-tiba dia mendengar 3 kali bunyi tembakan. Dengan terburu-buru dia kemudian naik ke atas. Di sana dia masih menemui Rustom yang kemudian berlalu pergi. Sedang sang majikan, Vikram sudah terbujur kaku di lantai dengan 3 bekas luka tembakan di dadanya. Di dekatnya ada sepucuk pistol jenis revolver, modar sia. Scene kemudian beralih ke sebuah kantor polisi India. Tampak di sana sang komandan yang bernama Vincent Lobo yang diperankan oleh Pawan Malhotra sedang memeriksa anak buahnya yang bukannya berpatroli malah santai di pinggir pantai. Waktu itu pakaian mereka belum coklat, masih biru. Tiba-tiba masuk Rustom yang lalu menyerahkan diri, melaporkan identitasnya dan lalu bilang dia baru aja menghabisi Vikram. Di salah satu kantor koran lokal terlihat pimpinannya sangat senang saat mendapat telepon dari salah satu sumbernya di kantor polisi yang bilang ada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang komandan angkatan laut berprestasi. Mungkin dia pikir dia bakal dapat untung besar kali ya jika korannya menulis tentang kasus ini. Makija segera menemui seorang pengacara kenamaan untuk menangani kasus pembunuhan adiknya. Mungkin si pengacara ini sekelas Bang Hotman Paris Sutapea. Padanya, pengacaranya lalu sesumbar. Hanya ada 2 kemungkinan bagi Rustom. Kalau nggak dihukum seumur hidup, dia akan dapat hukuman mati. Makija pun sangat senang mendengar itu. Sementara itu si pimpinan redaksi, namanya adalah Eric Bilimora, tampak sedang menemui seorang pemimpin komunitas. Maksudnya agar si pemimpin ini mau menolong Rustom menggunakan pengaruhnya. Karena Rustom sama seperti mereka, anggota komunitas Parsi. Si ketua pun akhirnya setuju membantu Rustom dengan segala cara yang mereka bisa. Hari pengadilan bagi Rustom pun tiba. Eric Bilimora melalui korannya sepertinya berhasil menimbulkan simpati orang-orang kepada Rustom. Saat sidang pertama akan dimulai, pihak Angkatan Laut membuat permohonan kepada pengadilan untuk membawa Rustom dan akan mereka adili secara militer. Bahkan komandan mereka menjamin kalau Rustom akan tetap diperlakukan layaknya seorang perwira, namun Rustom menolaknya. Dia tetap ingin diadili seperti orang biasa dan ditahan di kantor polisi. Secara kesatria dan penuh wibawa dia bilang, dia tidak ingin pakaian dan pangkatnya yang dia punya menyelamatkan dirinya. Keren, ya kan? Udah jarang manusia kayak gini. Sebagai penyidik, Pak Vincent Lobo kemudian secara bergantian menanyakan beberapa hal kepada beberapa orang yang mungkin terlibat. Tidak terkecuali bertanya kepada Rustom terkait gimana dia bisa mengenal Vikram. Rustom pun kemudian menceritakannya. Proses awal gimana dia berjumpa Vikram yang tampaknya paham betul soal kapal-kapal angkatan laut India. Keesokan harinya Rustom kemudian ditemui Eric, si pemimpin redaksi. Bersamanya datang juga seorang pengacara senior yang juga adalah anggota komunitas Parsi. Kedatangan mereka tentu saja ingin membantu Rustom dalam proses pengadilan. Pada Rustom, Eric juga bilang akan terus menulis tentang kasus Rustom di korannya. Namun di luar dugaan, Rustom ini malah menolak semuanya dengan alasan dia tidak ingin mempermalukan istrinya di depan umum. Contoh pria sejati. Di rumah Rustom, tampak Cynthia sangat kaget saat kedatangan 2 tamu berbadan tegap yang bertopeng lucu. Mereka mengobrak-abrik sisi rumah. Tampaknya mereka sedang mencari sesuatu yang mungkin saja disembunyikan oleh Rustom. Setelah kedua orang ini pergi tanpa hasil, Cynthia kemudian bergegas ke kantor polisi untuk memberitahukannya kepada Rustom. Setelah melaporkan, Cynthia lalu meminta maaf kepada Rustom sambil terisak. Dia memohon agar mau memaafkannya. Pada Rustom dia kemudian menceritakan asal mula kenapa skandal ini bisa terjadi. Katanya, setelah kepergian Rustom yang begitu tiba-tiba dia menjadi sangat sedih. Oleh si Mahijal laknat, dia lalu dihibur. Sekaligus diperkenalkan kepada Vikram si playboy yang adalah adiknya. Makin hari hubungan mereka menjadi semakin dekat sehingga terjadilah peristiwa memalukan tersebut.
Sangat memalukan karena saat sang suami yang sangat mencintainya pergi demi tugas, dia malah dekat dengan pria lain hanya karena si pria begitu kaya, mempesona, dan sering mengirim bunga, juga puisi-puisi cinta. Red. Rustom yang menjadi sedih dan kasihan dengan istrinya kemudian coba menenangkan si Cynthia PA. Tapi sepertinya dia lebih tertarik dengan kasus pembongkaran rumah ketimbang 1001 alasan yang diberikan Cynthia kepadanya. Di markas pusat Angkatan Laut tampak komandan menjadi sangat marah karena orang yang dia kirim ke rumah Rustom sudah gagal. Beberapa malam kemudian terlihat Cynthia pergi menemui si komandan untuk menyerahkan dokumen yang mereka cari. Namun dengan imbalan yang sangat besar, baru dokumen tersebut akan diserahkan. Ternyata itu hanya akal-akalan Cynthia bersama Rustom yang sepertinya mulai sadar kalau selama ini dia hanya dijadikan pion oleh para koruptor di tubuh Angkatan Laut. Pak Vincent Lobo dalam penyelidikannya berhasil tahu kalau saat di hari kejadian sebelum ke tempat Vikram, Rustom sempat ke suatu tempat. Ternyata sebelumnya Rustom sempat menelpon ke Bombay, ke kantor Departemen Pertahanan. Di hari pengadilan berikutnya nampaknya apa yang dilakukan oleh Bang Erik Dilimora bersama para anggota Parsi sudah berhasil. Ini terbukti di pengadilan, Rustom malah disambut dan dielu-elukan seperti seorang pahlawan oleh para hadirin yang makin hari makin ramai memadati pengadilan. Di ruang pengadilan, jaksa penuntut berwajah menjengkelkan menghadirkan beberapa saksi. Dia coba meyakinkan para juri melalui orang-orang yang terus saja berbohong di depan hakim agar Rustom ini bisa dijatuhi hukuman yang berat. Namun dengan tenang dan kecerdasannya sebagai seorang komandan Angkatan Laut yang bukan kaleng-kaleng, si Rustom justru bisa membuat para saksi ini kebingungan dengan pernyataannya sendiri. Dihadirkan pula si Cynthia yang kemudian mengakui semua perbuatannya termasuk mengenai asal memar di kepalanya, yang ternyata dia dapatkan dari si Vikram. Karena si Vikram ini jengkel, si Cynthia sudah nggak mau berselingkuh dengannya. Rustom lalu bilang sebenarnya hari itu tujuan dia menemui Vikram adalah bukan untuk menembaknya. Pistol yang dia bawa adalah untuk membela diri. Ini sudah sesuai prosedur standar perwira Angkatan Laut India. Tujuan dia menemui Vikram hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta si Vikram ini menikahi Cynthia sebagai bentuk tanggung jawabnya jika benar dia pria sejati. Namun Vikram malah kemudian menjadi marah dan lalu menyerangnya. Nah, saat terjepit itulah dia kemudian melepaskan 3 kali tembakan yang berhasil menumbangkan si Vikram beleguk. Pengadilan yang berlangsung alot telah selesai. Para dewan juri pun mulai berembuk untuk menentukan apakah si Rustom bersalah apa gimana. Malamnya Inspektur Lobo yang sudah pulang dari Bombay menemui Rustom guna menanyakan perihal rekaman percakapan telepon antara dia dan Menteri Pertahanan beberapa jam sebelum dia ke tempat Vikram. Ternyata percakapan mereka direkam dan oleh beberapa orang penting dalam tubuh Angkatan Laut sengaja dipotong guna dipergunakan untuk menyerang Rustom di pengadilan. Pada Inspektur Lobo, Rustom kemudian bercerita. Dia bilang tujuan dia dikirim ke London adalah untuk memeriksa sebuah kapal perang yang akan dibeli oleh Angkatan Laut India. Nah, karena pada kapal tersebut dia temukan beberapa kerusakan, dia akhirnya tidak merekomendasikannya kepada Departemen Pertahanan. Para komandan yang korup di tubuh Angkatan Laut coba membujuknya agar merekomendasikan kapal tersebut untuk dibeli, termasuk mempertemukannya dengan Vikram yang ternyata ada main dengan para komandan korup tadi. Karena Rustom tetap menolak, maka Vikram menjadi dendam, mengancam Rustom menggunakan koneksinya di tubuh Angkatan Laut juga Departemen Pertahanan. Si Rustom juga sempat menemui salah seorang penting di tubuh Departemen Pertahanan, namun sayang si orang ini pun juga termasuk gerombolan korup. Nantinya dia jugalah yang sengaja memotong rekaman telepon untuk melemahkan Rustom di pengadilan. Pada Inspektur Lobo, Rustom juga bilang karena semua tindakannya itu, akhirnya dia sengaja dimutasi oleh mereka.
Mereka lalu memindahkannya ke kapal yang akan berlayar selama 6 bulan. Dan di saat dia berlayar itulah si Vikram mulai beraksi membalaskan dendam karena nggak mau saat diajak korup bareng-bareng. Ternyata tujuan Vikram mendekati si Cynthia hanyalah untuk membalaskan sakit hatinya. Anjing lah. Inspektur Lobo kemudian nanya, lah terus kenapa nggak kau ekspos aja ya kan sekalian tuh mengenai kasus korupsi pengadaan kapal biar rame. Kembali lagi dengan tegas dan berwibawa kas perwira angkatan laut, si Rustom lalu bilang, warga sipil nggak boleh kehilangan kepercayaan kepada angkatan laut bro. Dan aku nggak ingin angkatan laut mendapatkan nama yang buruk hanya karena ulah beberapa petugas yang korup. Itu bisa saja mengganggu stabilitas keamanan negara kita. Lobo kemudian nanya lagi, apa karena itu Anda kemudian salin semua dokumen penting? Rustom lalu bilang, dia nggak punya salinannya, itu hanya gertakan karena dia hanya ingin menghentikan negara mereka membeli kapal yang sudah berkarat dengan cara apapun. Inspektur Lobo kemudian bertanya lagi, dan gimana kalau esok Anda bersalah? Dengan mantap Rustom menjawab, tidak Tuan Lobo, esok saya akan dibebaskan. Masyarakat dan juri akan mendukung saya. Mereka tahu saya bersalah, tapi mereka juga tahu kalau saya tidak harus dihukum. Keesokan harinya lebih banyak dari biasanya, para masyarakat mulai bergerak memadati gedung pengadilan sambil meneriakkan dukungannya kepada si Rustom. निर्दोष पाया. Ruang pengadilan yang sebelumnya hening mendadak riuh setelah hakim menyatakan kalau Komandan Rustom tidak bersalah. Semua hadirin bersorak gembira. Tua muda, laki, perempuan, anak kecil, orang besar tidak terkecuali para sipir yang bertugas menjaga. Ibu tua pembantunya Pak Rustom, Pak Erik si pemimpin redaksi dan lain sebagainya. Mereka sangat bergembira atas bebasnya si Komandan Rustom. Bagi mereka seorang playboy yang dekat dengan lingkaran koruptor yang berusaha melakukan bujuk rayu pada istri seorang komandan angkatan laut memang pantas untuk mati. Di akhir film, Rustom kemudian menemui istrinya tercinta yang terdiam duduk di bangku ruang pengadilan. Dia lalu memaafkannya dan lalu mengajaknya pulang, melanjutkan sisa masa baktinya kepada negara ditemani si istri tercinta. Film pun berakhir. Setelah peristiwa Rustom ini, sistem juri dihapuskan dari India dan Menteri Pertahanan saat itu, yang si korup itu tadi, yang bernama KG Baksi bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Mampus. Sedang si para komandan korp lain tidak dijelaskan ya nasibnya kayak gimana. Ya mungkin satu persatu dilempar ke laut kali ya buat dijadiin umpan hiu. Oke brosis, seperti biasa ya kan ada sedikit dua dikit yang bisa kita petik dari film ini. Yang bisa saya petik ya, kalau brosis sendiri saya nggak tahu nih film ini bisa dipetik apanya gitu ya. Pesan moralnya adalah jangan pernah menyakiti hati orang yang benar-benar tulus mencintai kita ya kan. Orang seperti Rustom susah dicari, 1000 di antara 1, beneran dah sumpah. Karena saya sendiri belum tentu bisa kayak dia. Ya karena biasanya tuh kedua orang pelaku langsung dihabisi ya kan. Minimal satu dihabisi, yang satu nggak bakal dimaafkan lah ya kan. Dan lain-lain. Oke brosis, kalau misalkan ada sesuatu dua batu yang bisa dipetik dari film ini, silakan tulis di kolom komentar seperti apa. Dan jangan lupa dukungannya nih, dukungan moralnya ya kan, biar di kesempatan yang akan datang untuk penikmat film India semuanya support lah, biar nanti saya bisa bikin review film India lagi buat anda semua. Oke, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and wassalam.